Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas fisika radiasi tentang radionuklida uranium 235. Kali ini kami akan menjelaskan beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pengertian, manfaat, dan dampak radionuklida secara umum yang akan dijelaskan oleh Katriana Dapetma. Yang kedua, sejarah radionuklida uranium 235 yang akan dijelaskan oleh Alivia Daswita. Yang ketiga, jenis peluruhan radionuklida uranium 235 yang akan dijelaskan oleh Maya Putri Safira. Yang keempat, manfaat radionuklida uranium 235 yang akan dijelaskan oleh Nurul Hasanah. Yang kelima, kerugian radionuklida uranium 235 yang akan dijelaskan oleh Hiwadiatul Fitrah. Yang keenam, perkembangan penelitian radionuklida uranium 235 yang akan dijelaskan oleh Miftahul Putri. Sebelum kita masuk ke radionuklida uranium 235, tentu kita harus tahu dulu apa itu radionuklida. Radionuklida merupakan isotop yang mampu memancarkan zat radioaktif, di mana radioaktif ini berhubungan dengan pemancaran partikel dari inti atom. Saat ini, radionuklida sudah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, di antaranya di bidang medis. Di bidang medis, radionuklida dimanfaatkan sebagai pengobatan pasien kanker, pemindaian pencitraan diagnosis medis, mendeteksi gangguan peredaran darah dalam tubuh manusia, mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok, hati, dan otak, mengukur laju pembentukan sel darah merah dalam tubuh, dan lain sebagainya. Pada gambar di atas itu merupakan mesin teleterapi radioterapi sinar eksternal yang menghasilkan pancaran sinar gamma yang diarahkan ke tubuh pasien untuk menghilangkan sel-sel kanker atau tumor. Dan gambar yang di bawah itu merupakan hasil dari penentuan kerapatan tulang dengan bone densitometer yang menggunakan sinar radiasi gamma ataupun sinar X. Selanjutnya yaitu pemanfaatan radionuklida di bidang industri. Radionuklida dimanfaatkan di bidang industri sebagai pelacak untuk memantau aliran fluida dan filtrasi, mengukur keausan mesin atau korosi peralatan, mendeteksi pipa air yang tersumbat atau mengalami kebocoran pada pipa minyak. Nah, pada gambar yang di atas itu merupakan sinar gamma yang digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada logam. Sedangkan gambar yang di bawah itu merupakan detektor dengan natrium 24 untuk mendeteksi kebocoran pada pipa. Selanjutnya, pada bidang ekologi, radionuklida digunakan untuk melacak atau menganalisis polutan dan mempelajari pergerakan air permukaan dan untuk mengukur limpahan air hujan serta untuk mengukur laju aliran sungai. Pada bidang geologi, radionuklida digunakan untuk memperkirakan tanggal terjadinya suatu peristiwa di masa lampau dengan menggunakan metode penanggalan radiometrik. Pada pesawat luar angkasa, radionuklida digunakan sebagai bahan bakar atau sumber daya dari pesawat luar angkasa, terutama melalui generator termoelektrik radioisotop atau RTG dan unit panas radioisotop atau RHU yang dapat dilihat pada gambar di samping. Selain memiliki manfaat yang banyak, radionuklida juga memiliki dampak yang berbahaya jika masuk ke lingkungan dan jika digunakan secara berlebihan. Potensi kerusakan kesehatan akibat paparan radionuklida bergantung pada sejumlah faktor. Contohnya pada manusia, paparan radiasi dapat menimbulkan luka bakar radiasi dan sindrom radiasi akut, sedangkan paparan radiasi dalam jangka panjang dapat menyebabkan sel rusak, bahkan menyebabkan kanker. Baiklah, materi selanjutnya tentang sejarah ditemukannya radionuklida uranium 235 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Alivia Daswita. Martin Hershkapper, seorang ahli kimia Jerman, menemukan uranium pada tahun 1789, meskipun uranium telah diketahui setidaknya sejak tahun 79 Masehi. Ketika uranium oksida digunakan sebagai zat pewarna untuk laser keramik dan kaca, menurut Chemical, Kapper menemukan unsur dalam mineral pitburn yang pada saat itu dianggap sebagai seng dan biji besi. Mineral tersebut dilarutkan dalam asam nitrat, kemudian ditambahkan kalium, garam kalium ke endapan kuning yang tersisa. Kapper menyimpulkan bahwa ia telah menemukan unsur baru ketika reaksi antara kalium dan endapan tidak mengikuti reaksi unsur yang diketahuinya. Penemuannya ternyata adalah uranium oksida dan bukan uranium murni seperti yang ia yakini semula. Uranium ditemukan sebagai radioaktif pada tahun 1896 oleh Anthony Becquerel, seorang fisikawan Prancis. Becquerel telah meninggalkan sampel uranium di atas plat foto yang tidak terekspos, yang menjadi keruh. Dia menyimpulkan itu mengeluarkan sinar tak terlihat. Menurut Royal Society of Chemistry, ini adalah contoh pertama bahwa radioaktivitas telah dipelajari dan membuka bidang ilmu baru. Marie Curie, seorang
ilmuwan Polandia, menciptakan istilah radioaktivitas tak lama setelah penemuan Becquerel. Dan dengan Pierre Curie, seorang ilmuwan Prancis, melanjutkan penelitian untuk menemukan unsur radioaktif lain seperti polonium dan radium dan sifat-sifatnya. Uranium terdapat sebagai mineral dalam kerak bumi, air laut, air sungai, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa alam dan proses geologi telah membentuk uranium sebagai mineral. Mineral uranium terdapat dalam kerak bumi hampir pada semua jenis batuan, terutama batuan asam seperti granit, dengan kadar 3-4 gram dalam 1 ton batuan, merupakan kadar yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan kadarnya dalam batuan beku lainnya. Pada masa Kriptozoik, zaman geologi Prakambrium yang terjadi pada 3.900 juta tahun yang lalu, mineral uranium telah terbentuk bersama dengan terbentuknya uranium. Terbentuk juga radionuklida alam seperti thorium, aktium, kalium, serta unsur-unsur lainnya. Uranium-235 adalah fisil, artinya nukleusnya dapat dipisahkan oleh neutron termal neutron dengan energi yang sama dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Asosiasi Nuklir Dunia, inti atom uranium-235 memiliki 143 neutron. Uranium alam adalah campuran dari dua isotop utama, uranium-238 dan uranium-235. Sebanyak 99,27% uranium yang ditemukan di alam adalah uranium-238 dan 0,72% adalah uranium-235. Uranium-238 memiliki waktu paruh yang luar biasa, 4,5 miliar tahun. Uranium-235 memiliki waktu paruh lebih dari 700 juta tahun. Uranium-234 memiliki waktu paruh terpendek dari semuanya, yaitu 245.500 tahun. Tetapi itu terjadi hanya secara tidak langsung dari peluruhan uranium-238. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis peluruhan radionuklida uranium dengan nomor massa 235 yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Maya Putri Safira. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu peluruhan. Peluruhan adalah perubahan inti atom yang tak stabil menjadi inti atom yang lain, atau berubahnya suatu unsur radioaktif menjadi unsur yang lain. Nah, untuk peluruhan uranium dengan nomor massa 235 dilakukan dengan cara peluruhan alfa dan beta, di mana untuk peluruhan alfa, proses inti atom yang memancarkan sinar alfa dengan nomor atom 2, nomor massa 4 dan berubah menjadi inti atom yang lain. Pemancaran sinar alfa ini mereduksi ukuran inti. Dan untuk peluruhan beta, jika inti radioaktif memancarkan sinar beta, maka nomor massa inti tetap atau jumlah nukleonnya tetap, tetapi nomor atomnya berubah. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang ditunjuk itu merupakan gambar skema peluruhan uranium dengan nomor massa 235, di mana uranium dengan nomor massa 235 dan nomor atom 92 meluruh menjadi thorium dengan nomor massa 231 dan nomor atom 90 dengan memancarkan sinar alfa. Kemudian thorium ini meluruh menjadi protactinium dengan nomor massa 231 dan nomor atom 91 dengan memancarkan sinar beta. Kemudian protactinium ini meluruh menjadi actinium dengan nomor massa 227 dan nomor atom 89 dengan memancarkan sinar alfa. Kemudian actinium ini meluruh menjadi thorium dengan nomor massa 227 dan nomor atom 90 dengan memancarkan sinar beta. Kemudian thorium ini meluruh menjadi radium dengan nomor massa 223 dan nomor atom 88 dengan memancarkan sinar alfa. Kemudian radium ini meluruh menjadi radon dengan nomor massa 219 dan nomor atom 86 dengan memancarkan sinar alfa. Kemudian radon ini meluruh menjadi polonium dengan nomor massa 215 dan nomor atom 84 dengan memancarkan sinar alfa. Kemudian, polonium ini meluruh menjadi timbal dengan nomor massa 211 dan nomor atom 82 dengan memancarkan sinar alfa. Kemudian, timbal ini meluruh menjadi bismut dengan nomor massa 211 dan nomor atom 83 dengan memancarkan sinar beta. Kemudian, bismut ini meluruh menjadi polonium dengan nomor massa 211 dan nomor atom 84 dengan memancarkan sinar beta. Dan pada akhirnya, uranium dengan nomor massa 235 dan nomor atom 92 mencapai kestabilan pada unsur timbal dengan nomor massa 207 dan nomor atom 82 dengan memancarkan sinar alfa. Baiklah, saya Nur Hasanah akan mencoba membahas tentang manfaat uranium 235 dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama yaitu sebagai sumber energi listrik yang hemat. Lebih dari 14% listrik di dunia dihasilkan dari uranium dalam reaktor nuklir. Jumlah ini lebih dari 2.500 miliar kWh setiap tahunnya. Ini berasal dari 440 reaktor nuklir dengan kapasitas produksi total sekitar 377.000 MW yang beroperasi di 30 negara, seperti negara Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Finlandia, Prancis, Hungaria, Jepang, Korea Selatan, Slovenia, Swedia, Swiss, dan Ukraina,
semua mendapatkan 30% atau lebih dari listrik dari reaktor nuklir. Di Amerika Serikat memiliki lebih dari 100 operasi reaktor memasok 20% dari listrik, sedangkan 3/4 pasokan listrik di Prancis berasal dari uranium. Pada gambar, kita dapat mengetahui berapa lama 1 kg bahan bakar dapat menyalakan lampu 100 watt. Jika kita menggunakan bahan bakar batu bara, maka lampu 100 watt akan dapat dinyalakan selama 4 hari dengan cadangan 20 tahun. Jika kita menggunakan gas alam, maka lampu 100 watt akan dapat dinyalakan selama 6 hari dengan cadangan 38 tahun. Jika kita menggunakan uranium, maka lampu 100 watt dapat dinyalakan selama 120 tahun dengan cadangan 40 tahun. Sedangkan jika kita menggunakan thorium, lampu 100 watt dapat dinyalakan selama 4.000 tahun dengan cadangan di atas 1.000 tahun. Cadangan ini berdasarkan perkiraan di Indonesia, sumbernya Bobsoft 2015. Manfaat uranium-235 yang kedua yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Uranium digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Saat fisi nuklir digunakan untuk menghasilkan energi listrik, satu pun uranium dapat menghasilkan energi setara dengan yang didapatkan dari 3 juta pon pembakaran batu bara. Oleh karena itu, uranium-235 isotop digunakan dalam reaktor nuklir untuk produksi energi listrik. Energi yang dihasilkan dalam reaktor nuklir digunakan untuk memanaskan air untuk membuat uap. Uap inilah yang akan berfungsi untuk menjalankan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Manfaat uranium-235 yang selanjutnya yaitu dapat kita gunakan sebagai penentu umur bumi. Di alam, kita dapat menjumpai uranium 238 sebesar 99,2739 sampai 99,2752%, uranium 235 sebesar 0,7198 sampai 0,7202%, dan sekelumit uranium 234 sebesar 0,0050 sampai dengan 0,0059%. Uranium meluruh secara lambat dengan memancarkan partikel alfa. Umur paruh uranium 238 adalah sekitar 4,47 miliar tahun, sedangkan untuk uranium 235 adalah 704 juta tahun. Oleh sebab itu, uranium dapat digunakan untuk penentuan umur bumi. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu dengan Hiwadatu Fitra, yang mana kali ini akan membahas mengenai kerugian radionuklida uranium 235. Kerugian radionuklida uranium 235. Selain memiliki banyak manfaat, penggunaan unsur radioaktif juga memiliki dampak negatif. Seperti yang diketahui, unsur radioaktif memancarkan radiasi berupa sinar alfa, beta, maupun gamma. Berikut adalah kerugian radionuklida uranium 235 dalam kehidupan manusia. 1. Sebagai bahan bakar nuklir atau reaktor nuklir dalam PLTN. Saat uranium 235 digunakan di dalam reaktor nuklir, reaksi fisi yang terjadi bukan hanya menghasilkan energi panas, namun juga radiasi. Unsur-unsur sisa setelah reaksi fisi dan radiasi, jika tidak dijaga, maka akan menyebabkan kebocoran reaktor nuklir yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Kebocoran reaktor nuklir pernah terjadi setelah tsunami di Fukushima, Jepang, di tahun 2011, yang menyebabkan jutaan orang harus mengungsi dari tempat tinggal mereka. Kebocoran yang paling parah juga terjadi di Chernobyl, Ukraina di tahun 1986, yang menyebabkan kota tersebut tidak dapat dihuni sampai sekarang. Bahan bakar sisa atau spent fuel dari reaktor nuklir jika tidak diperlakukan secara khusus juga dapat memancarkan radiasi. Yang kedua, sebagai senjata nuklir, yaitu bom atom. Penggunaan uranium-235 sebagai bahan baku senjata nuklir sudah jelas menimbulkan banyak dampak negatif. Daya rusak yang diakibatkan oleh senjata nuklir sangat besar dan dapat menewaskan puluhan sampai ratusan ribu korban jiwa. Kerusakan yang terjadi bukan hanya bersumber dari ledakan, namun juga karena pelepasan radiasi nuklir yang berbahaya bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki berhasil menewaskan 129.000 hingga 226.000 rakyat sipil dan militer. Jumlah ini tidak dapat diketahui secara pasti karena banyak dari korban yang jasadnya tidak ditemukan karena suhu yang dihasilkan sangat tinggi dan menyebabkan pelelehan. Korban-korban ini juga akan menerima radiasi nuklir yang jumlahnya lebih kecil namun tetap mematikan secara perlahan. Berikut adalah gambaran dari kebocoran reaktor nuklir di Fukushima, Jepang, serta di Chernobyl, Ukraina, dan kejatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Baiklah, selanjutnya perkembangan penelitian uranium-235. Radionuklida di alam berdasarkan asal-usulnya secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada radionuklida primordial, yang kedua ada radionuklida kosmogenetik. Yang mana radionuklida primordial ini merupakan radionuklida yang telah ada di dalam kerak bumi sejak terbentuknya alam semesta. Selanjutnya radionuklida kosmogenetik yang terbentuk akibat interaksi antara radiasi kosmik dengan udara. Selain dari dua jenis tersebut, terdapat radionuklida yang muncul akibat peluruhan spontan nuklida, yaitu ada thorium-232, uranium-235, dan uranium-238. Nah, radionuklida ini merupakan reaksi inti tangkapan neutron dari radiasi kosmik. Dan terdapat juga radionuklida yang punah karena umur parahnya pendek. Selanjutnya, di dalam radionuklida primordial terdapat radionuklida yang membentuk deret radionuklida. Yang membentuk deret tersebut adalah nuklida thorium dengan nomor induk thorium-232 dengan umur paro 14 miliar tahun, dan radionuklida deret aktinium dengan nomor induk uranium-235 dengan umur paro 700 juta tahun. Sedangkan radionuklida deret neptunium-237 saat ini tidak ada lagi di alam karena umur paronya yang pendek, yaitu 2,14 juta tahun. Nah, untuk mengetahui keberadaan radionuklida primordial yang terdapat di dalam kerak dapat dilakukan dengan cara menganalisis radionuklida yang terdapat dalam batuan. Untuk radionuklida uranium-235 dalam sampel batuan dapat langsung diketahui karena merupakan radionuklida uranium-235 ini merupakan pemancar energi gamma, di mana uranium-235 ini menjadi sumber bahan material pembuatan bom nuklir. Selanjutnya, dalam suatu hasil penelitian uranium-235 sebagai bahan bakar nuklir, yang mana uranium-235 ini merupakan fisi atau nukleusnya yang dapat membelah akibat dari neutron thermal, neutron yang energinya sama dengan lingkungan sekitarnya. Nah, reaksi uranium tersebut dengan material lainnya terjadi reaksi fisi yang tidak terkendali akan menyebabkan bahaya seperti meningkatnya suhu atau temperatur pada teras reaktor yang menyebabkan pendingin gagal berfungsi. Akibatnya bahan bakar pada reaktor meleleh dan menyebabkan kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir menyebabkan unsur-unsur radioaktif terlepas ke lingkungan. Pada sebuah penelitian dibuatkan simulasi tentang kecelakaan reaktor, yang mana menggunakan software PC Tsushima. Terlebih dahulu dilakukan perhitungan suku sumber yang akan dijadikan data inventory dengan menggunakan program Origin 2.1. Nah, dari hasil simulasi, zona bahaya akibat kecelakaan reaktor yaitu pada 0 km sampai 0,25 km dapat dari pusat ledakan karena pada jarak ini konsentrasi beberapa nuklida masih sangat besar, yaitu reaksi dari material lainnya berupa iodium 131 dan cesium 137 yang menyebabkan kanker kelenjar tiroid dan kanker tulang jika terpapar dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, uranium-235 ini digunakan sebagai bahan bakar fisi nuklir dalam reaktor nuklir dan bom nuklir. Langkah penting menuju pembuatan bom yang dapat digunakan dimulai ketika dua fisikawan Jerman yaitu Otto Fritsch dan Rudolf Payers yang bekerja di Universitas Birmingham, Inggris pada bulan Maret tahun 1940. Yang mereka menghitung masa kritis dari bahan bakar fisil yang diperlukan pada reaksi fisi berantai. Mereka menemukan hal yang mengejutkan bahwa masa kritis yang diperlukan untuk uranium-235 harus diambil dari uranium alami 238. Ternyata hanya sekitar 4,9 kg, di mana berdasarkan penemuan sebelumnya, para fisikawan nuklir percaya bahwa dibutuhkan sebanyak 13.607 kg. Terlepas dari ketidakmungkinan mengambil isotop sebanyak itu dari uranium alami, bom yang dihasilkan akan terlalu besar dan berat dan hanya dapat dibawa dengan kapal perang. Dengan kata lain, tidak praktis digunakan sebagai senjata. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 1. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.